semuanya, kembali lagi dengan saya di Learning Journal ke-13. Nah, seperti biasa, perkenalkan nama saya Sulistiawati dengan NIM 2213400028. Nah, karena pastinya teman-teman sudah bosan melihat saya, karena memang di tugas ini ya memberikan laporan kembali gitu dari pertemuan yang sudah dilalui kemarin gitu. Lanjut dilaporkan kembali, yaitu dari mulai learning journal ke-1 sampai ke-14. Nah, sekarang sampai ke learning journal ke-13. Oke, lanjut. Nah, kali ini seperti biasa saya akan memberikan laporan kembali di pertemuan kemarin itu, dimana pertemuan kemarin itu ada presentator juga yang maju, yaitu kelompok 4, yaitu kelompok saya dan teman-teman. Nah, oke, sebelum berlanjut seperti biasa, ketika dosen masuk itu ke ruang kelas, lanjut ke absen. Setelah itu memanggil 3 orang untuk maju ke depan memulai public speakingnya gitu seperti biasa. Nah, karena kemarin itu banyak yang gak masuk karena ada kendala atau sosialisasi, bukan kendala, karena ada halangan, dimana teman-teman yang tidak masuk itu yang berjumlah 9 orang, dia sedang mengikuti sosialisasi untuk daftar KKN yang bukan untuk peserta yang sudah mendaftar di KKN tematik halal kemarin. Nah, tapi karena dan sebagainya itu di tematik mandiri yang biasa gitu, bukan yang halal. Jadi di jurusan pada itu ada 2, yang halal dan yang mandiri halal, tematik mandiri halal dan tematik mandiri yang biasa gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya yang maju 3 itu kan yang 9 orang kan izin, jadi nggak ada orang gitu ya. Sedangkan yang masuk itu pada udah dipanggil semua gitu. Tinggal 2 orang yang belum, untungnya gitu ada 2 orang. Nah, setelah itu datang 1 orang lagi, yang maju pertama itu ada yang dipanggil itu Nafila. Jadi Nafila itu dia bercerita public speakingnya tentang review film horor gitu, yaitu tentang Sumala ya. Terus selanjutnya setelah Nafila yaitu ada Rizky. Nah, Rizky itu dia bercerita tentang pengalaman dia mengikuti volunteer sebagai guru di salah satu pendidikan sekolah dasar. Dia bercerita banyak mengenai bagaimana dia mengajari anak-anak SD itu gitu. Nah, selanjutnya setelah Rizky, untungnya ada Cherry. Kan tadinya Cherry itu gak masuk, jadi pas MK kedua dia masuk, untungnya alhamdulillah. Entah di jam pertama itu kendala apa, mungkin ada halangan gitu, jadi jam kedua masuknya di MK public speaking ini. Nah, ketika dipanggil, dia bercerita, dia membahas yaitu tentang marching band. Jadi dia itu sebagai pelatih marching band. Marching band apa drum band ya? Ya intinya alat-alatnya itu seperti pianika, drum gitu dan sebagainya, yang memakai sticknya itu. Terus ada mayoret juga, ya intinya teman-temannya itu gitu. Nah, oke, berlanjut. Selanjutnya setelah public speaking 3 orang ini selesai, lanjut ke presentasi ya. Presentasinya itu di kelompok kami yaitu beranggotakan ada saya sendiri, ada Hairani, ada Nafila, ada Umi, ada Resti, ada Jahfa, dan ada udah 6 orang. Saya sendiri,
Nafila, Hairani, Java, Umi, dan satunya itu bentar. Ya intinya tadi yang sudah saya sebutkan ya, sekitar 6 atau 7 orang, lupa. Nah, selanjutnya di pembahasan kali ini yaitu presentasinya itu tentang apa itu moderator, apa itu MC, dan apa itu announcer atau penyiar. Nah, di materi pertama yaitu yang disampaikan oleh Java, di mana Java ini menerangkan tentang MC. Nah, MC ini merupakan orang yang berbicara, yang dimana dia itu bertugas atau tugasnya itu membuka dan menutup acara, terus mengatur jadwal dan waktunya acara gitu. Terus membacakan bukan materi, jadi kan intinya orang yang membacakan susunan acara gitu, dari mulai awal sampai ke akhir gitu ya, dan mengenalkan dari mulai pemateri, moderatornya gitu ya. Intinya tugas dari MC itu memandu acara dari mulai awal sampai akhir gitu. Nah, selanjutnya di dalam MC ini ada konsepnya gitu ya, yaitu ada di acara, konsepnya itu di acara formal, terus acara non formal, dan acara semi formal. Nah, dari acara formal ini yaitu lebih ke profesional gitu, dimana dia itu memberikan jalannya acara, contohnya upacara pernikahan gitu, terus acara-acara besar gitu yang menunjukkan dia itu berseragamnya itu rapi. Tapi semuanya emang MC itu rapi gitu ya dilihatnya, tapi memang itu tuh lebih ke formal gitu. Itu acara lebih ke itu acara dari formalnya. Nah, sedangkan ada acara semi formal. Nah, acara semi formal itu contohnya pada acara seminar bisnis gitu, terus pada acara peluncuran produk gitu, dan acara-acara yang berkaitan dengan semi formal. Nah, selanjutnya selain itu ada acara non formal. Nah, acara non formal ini biasanya dia lebih enjoy gitu pembawaannya, lebih santai, dan banyak banyak jokes yang mengundang untuk dia itu berbicaranya asik gitu, agar pendengar itu happy gitu. Dia itu biasanya ramai gitu berbicaranya, contohnya itu kayak acara ulang tahun gitu, acara arisan, terus ya intinya acara-acara yang tidak formal atau non formal. Nah, itu dari MC. Nah, selanjutnya ada announcer. Nah, announcer ini yang dijelasi oleh saya sendiri, yang mana announcer ini merupakan seorang yang berbicara atau seorang yang ahli dalam berbicaranya itu, yang tugasnya itu dia berbicara atau berkomunikasi melalui media massa gitu ya, atau media visual, contohnya itu di televisi, terus di radio gitu, dan sejenisnya. Nah, terus seorang penyiar itu dia itu banyak jenisnya. Jadi contohnya sebagai presenter TV, terus penyiaran radio gitu ya, berbicara dalam radio, iklan juga termasuk, terus podcast gitu. Terus ya intinya dia itu berbau di media massa atau media elektroniknya gitu. Nah, selanjutnya ada juga
eh, kecakapan atau ahli dalam kecakapan seorang penyiar itu biasanya dia itu ahli dalam berbicaranya. Nah, di syarat berbicara ini dimana dia bisa melatih pernafasannya gitu, dari mulai intonasinya dan artikulasinya. Intinya berbicaranya dengan lancar gitu ya, tanpa grogi gitu. Nah, selain itu selanjutnya kecakapan dalam penyiar itu selain berbicara, dia selalu menulis. Dia bisa menulis, yaitu dia menulis naskah-naskah yang akan dibacakan ketika mulai shot gitu ya, mulai take gitu ya kan. Contohnya kayak penyiar presenter TV biasanya kan dia memakai teksnya gitu ya, teks yang dia buat gitu untuk dijadikan bahan komunikasinya gitu. Terus selanjutnya membaca. Nah, setelah dia menulis, dia membaca dari hasil tulisannya gitu ya. Contohnya membaca beberapa berita gitu yang akan disampaikan di televisi atau radio gitu. Terus selanjutnya ada juga syarat keberhasilan seorang announcer atau penyiar itu ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi atau berbicaranya. Ya pasti seorang penyiar itu harus berbicara dengan baik gitu ya, agar penonton itu bisa tertarik untuk mendengar dari orang yang berbicara itu, announcer itu gitu. Selanjutnya ada kualitas bicaranya. Ya pastinya kualitas bicara juga sangat penting agar menarik perhatian pendengar gitu. Terus selanjutnya ada wawasan yang luas. Ya pastinya dia memiliki beberapa pengalaman gitu ya, yang banyak gitu, agar dia itu emang sudah terbiasa gitu sebelumnya. Terus selain itu selanjutnya ada materi yang terakhir yaitu moderator. Nah, moderator itu sebenarnya hampir mirip sama MC, tetapi dia ada perbedaannya gitu ya. Kan MC itu mengatur waktu atau jadwal atau membuka atau menutup acara, sedangkan kalau moderator itu dia lebih ke mengatur misalkan jalannya diskusi, tanya jawab gitu ya, dan memberikan memandu ya, dia memandu dari pemateri gitu ya, akan disilahkan gitu ya melalui moderator pemateri itu atau public speaker itu ya, contohnya membacakan CV pemateri gitu. Nah, itu dari moderator. Oh iya lupa, terus selain itu juga dia menyimpulkan, kan biasanya membawa alat bantu seperti pulpen atau buku gitu, karena dia akan menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut. Nah, itu itu dari moderator. Mungkin inilah pembahasan di pertemuan kemarin itu tentang MC, moderator, dan announcer. Semoga teman-teman bisa dapat dipahami dari apa yang saya katakan, dan mohon maaf jika perkataan saya atau penjelasan saya itu kurang jelas gitu, kurang dipahami. Sampai bertemu di learning journal selanjutnya, yaitu learning journal ke-14 ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.